Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bagian terakhir dari fungsi dua purba, yaitu mengenai maksimum dan minimum dari fungsi dua purba. Sama seperti pada kasus satu purba, maka kita punya istilah nanti maksimum atau minimum global dan maksimum atau minimum lokal. Oke ya. Pertama kali kita mau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan maksimum minimum global. Titik P disebut sebagai maksimum atau minimum global atau absolut dari fungsi Z bila untuk semua titik X, Y anggota DF berlaku ini ya. Tentunya ini pada domain F-nya, jadi kalau maksimum berarti di titik itu dia yang paling tinggi. Kalau dia minimum global, di titik itu dia yang paling tinggi. Untuk seluruh titik pada domainnya. Untuk seluruh titik pada domainnya. Ingat ya, untuk seluruh titik. Nilai F ini kita sebut nilai maksimum, FAB kita sebut nilai maksimum global atau nilai minimum global. Dan cara yang sama, maksimum atau minimum lokal hanya di sekitar. Jadi XY-nya itu tidak seluruh domain, tapi hanya untuk XY yang dekat saja dengan AB. Jadi dia yang paling besar, kalau kamu lihat ini ketinggian yang paling tinggi, maksimum lokal, ketinggian yang paling rendah, minimum lokal. Oke ya. Untuk selanjutnya titik maksimum atau minimum akan kita namakan titik ekstrim. Oke, lokal atau global. Titik ekstrim lokal, titik ekstrim global. Dari definisi di atas, apakah titik ekstrim global termasuk ekstrim lokal? Nah, coba kamu pikirkan ya. Kalau kebalikannya, yang berikutnya, adakah fungsi dua purba yang tidak mempunyai ekstrim lokal? Mungkin nggak ya, saya punya yang tidak punya ekstrim lokal? Ya, coba ya. Coba dipikirkan. Jika fungsi dua purba F kontinu pada daerah tertutup dan terbatas, D subset real 2, maka F dijamin memiliki titik maksimum global dan minimum global. Jadi dia punya maksimum global dan minimum global sekaligus kalau dia kontinu pada daerah tutup dan terbatas. Ini persis sama seperti ketika kita berbicara di fungsi satu purba. Kalau saya punya F-nya kontinu pada daerah yang tertutup dan terbatas, maka dia dijamin punya maksimum dan punya minimum. Kalau dia tidak tertutup atau tidak terbatas, maka maksimum atau minimum global tidak dijamin. Bisa ada, bisa tidak ada. Bisa ada salah satu, bisa ada dua-duanya, bisa tidak ada salah satu, dan seterusnya. Bisa berbagai macam kemungkinan ya. Coba kamu pikirkan kira-kira yang seperti apa yang dia punya, tetap punya maksimum minimum. Yang seperti apa yang tidak punya maksimum minimum. Seperti apa yang cuma punya maksimum tetapi tidak punya minimum. Dan kebalikannya. Atau seperti apa yang tidak punya maksimum dan minimum. Ya, kamu pikirkan. Nah, teorema titik kritis, titik ekstrim selalu merupakan salah satu dari, ini persis sama ya. Salah satu dari titik stasioner, ini yang akan kita lihat. Titik singular, ya yang kita cari nanti yang salah satu turunan parsialnya tidak ada, ya ada kemungkinan. Tapi titik batas, ini mungkin agak sulit ya. Mungkin kita tidak masuk ke sana. Ataupun kalau ke sana, ya nanti pada akhirnya bisa saya reduksi menjadi fungsi maksimum minimum fungsi satu purba. Oke ya. Jadi seperti biasa, teorema titik kritis terjadi di titik stasioner, titik singular, dan titik batas. Tentukan ekstrim lokal dari ini ya. Ekstrim lokal didapatnya dari mana? Ya, titik stasioner. Apakah dia punya titik singular? Tidak, karena selalu dia punya turunan ya. Dan turunannya bagus, karena ini kok polinom doang kok. Titik batas tidak disebutkan batasnya. Jadi di sini titik ekstrim lokal hanya terjadi di titik stasioner. Oke ya. Jadi saya punya nabla F sama dengan 0, berarti ininya harus sama dengan 0 dan ini harus sama dengan 0, sehingga saya punya titik stasionernya harus memenuhi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Jadi titik stasionernya 1,0 dan F 1,0 adalah min 1. Pertanyaannya, setelah saya dapat titik stasionernya, saya pengen tahu apakah ini maksimum, minimum, atau bukan maksimum atau bukan minimum ya. Seperti apa kalau yang bukan maksimum, bukan minimum? Seperti Fx sama dengan X pangkat 3. Dia bukan maksimum atau bukan minimum ya. Tapi tentunya di sini untuk fungsi dua purba kita mempunyai kira-kira hampir fenomena yang hampir sama. Nah, titik yang seperti itu nanti pada akhirnya kita akan sebut sebagai titik saddle. Oke ya, titik singular dan titik batas tidak ada.
fx-y sama dengan oke. Jadi, oke ya, ini cantik sekali kalau ini cantik ya, karena saya bisa buat dalam bentuk ini, dan tentunya ini positif, dia akan lebih besar sama dengan -1. Oke ya, sehingga dia ini adalah bukan saja lokal, tapi dia adalah global. Jadi ini adalah kuadratik asalnya digeser ke -1, jadi ini adalah paraboloid yang terbuka ke atas digeser ke bawah -1. Jadi sehingga nilai fungsinya selalu lebih besar dari -1. Sehingga ini adalah titik 1,0 itu adalah yang paling minimum. Sehingga ini akan menjadi nilai minimum global. Oke ya. Nah, ini beruntung kamu bisa dapatkan ini ya. Secara umum, kamu tidak bisa melakukan ini. Karena misalnya kalau ada X, Y, dan seterusnya. Nah, ini adalah titik secara umum yang kita lakukan adalah seperti ini. Misalkan fx-y mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu di sekitar titik ini, tetapkan D-nya adalah ini, maka ini diskriminan ya, diskriminan juga. Diskriminannya lebih besar dari 0 dan fx kurang dari 0, maka maksimum lokal. Ini minimum lokal. Kalau kurang dari 0, titik pelana. Ini yang bukan titik maksimum maupun bukan titik minimum ya, seperti grafik Y sama dengan X pangkat 3 di sekitar X sama dengan 0. Dia bukan titik maksimum, dia juga bukan titik minimum, titik X sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, tidak ada kesimpulan. Oke ya, kenapa tidak ada kesimpulan? Karena hasil ini itu berdasarkan dari, kalau kita lihat adalah hampiran polinom Taylor-nya. Hampiran polinom Taylor-nya. Nanti saya akan jelaskan di kelas. Jadi ini mirip-mirip seperti ketika saya bicara tentang tes turunan kedua untuk menentukan maksimum minimum. Kalau kamu masih ingat ya, di pembelajaran fungsi satu peubah. Ini mirip sekali. Kalau kamu melihat, ini fx-nya ini mewakilkan apa? Ini mewakili turunan keduanya. Kalau turunan keduanya negatif, kalau di dimensi 1, kalau satu peubah, kan ini terbuka ke bawah, sehingga dia maksimum lokal ya, masuk akal. Kalau ini turunan keduanya positif, artinya dia fungsinya itu terbuka ke atas. Misalkan kalau fungsi satu peubah ya, kalau fx-nya misalkan x kuadrat atau a dikali x kuadrat. Jadi dia mempunyai nilai minimum lokal. Oke ya. Nah, kamu coba untuk titik-titik ini. Cari dulu di mana calon titik ekstrim lokal, yaitu titik kritisnya, melalui vektor gradien dengan cara yang sama. Setelah itu, apakah bisa langsung melihat? Kalau bisa langsung melihat, oke. Kalau tidak langsung melihat, kamu bisa menggunakan pengujian ini. Apa maksudnya bisa langsung dilihat? Seperti ini. Oke ya. Kalau ini bisa langsung dilihat. Oke ya. Nah, ini kayaknya x kuadratnya tidak bisa langsung dilihat. Kalau yang ini mungkin bisa langsung dilihat. Oke ya, kamu coba di sini, nanti kita akan ulangi juga contoh soalnya kita akan lihat contoh soalnya di kuliah. Oke, terima kasih.